Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lalu Akil Rahadian Asy'ari dengan NIM 2301031100 dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Yang saya hormati Bapak Dr. Erpin Effendi MPD. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika oleh dosen pengampu Bapak Dr. Erpin Effendi MPD. Nah, dalam video ini kita akan membahas hubungan antara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keteladanan aljabar dalam matematika. Nah, mungkin terdengar seperti dua hal yang sangat berbeda. Nah, tetapi jika kita telah lebih dalam, ada nilai-nilai dan prinsip yang saling terkait di antara keduanya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang keteladanan dan akhlak mulia pada zaman Rasulullah. Nah, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam akhlak mulia. Nah, beliau dikenal karena kejujurannya atau yang disebut Al-Amin. Nah, kesabaran menghadapi ujian, terus kelembutannya dan kasih sayang kepada semua makhluk. Terus keadilan tanpa pandang bulu, terus rendah hati meskipun dia itu memiliki kedudukan tinggi. Nah, serta kemurahan hatinya dalam memaafkan musuhnya. Terus contoh nyatanya adalah pengampunan beliau kepada penduduk Mekah saat Fathu Mekah dan kesabaran beliau saat dihina oleh penduduk Taif. Nah, akhlak beliau ini menjadi pedoman hidup kita yang relevan sepanjang masa untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, terus adil, penuh kasih sayang. Selanjutnya kita akan membahas hadis tentang keteladanan dan akhlak mulia. Nah, hadis Rasulullah yang berbunyi innama bu'istu liutammi masoliha akhlak. Nah, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam akhlak mulia. Nah, dalam setiap aspek kehidupan beliau menunjukkan keteladanan seperti kejujuran, terus kesabaran, keadilan dan kasih sayang kepada sesama. Keteladanan ini bukan hanya teori, tetapi praktik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat konflik tentang peletakan Hajar Aswad. Nah, beliau di sana menyelesaikan dengan cara yang adil dan bijaksana, menjaga keseimbangan di antara suku-suku Quraisy. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap ramah kepada orang-orang, bahkan kepada musuhnya. Nah, sebagai bukti kasih sayangnya. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak mulia adalah prinsip dasar untuk menyelesaikan persoalan hidup. Lalu kita membahas tentang pengantar aljabar dalam matematika.
Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu aljabar. Nah, aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan simbol seperti X dan Y dan aturan tertentu untuk menyelesaikan masalah. Prinsip utamanya adalah keseimbangan. Nah, misalnya contoh, jika X ditambah 2 sama dengan 5, maka kita menyelesaikannya dengan menjaga keseimbangan, yaitu X sama dengan 5 dikurangi 2. Nah, yang selanjutnya nilai filosofis aljabar. Aljabar itu mengajarkan kita bagaimana memecahkan masalah dengan metode yang berstruktur. Nah, ini adalah pendekatan yang logis atau sistematis dan adil. Setiap langkah dalam aljabar itu memiliki aturan. Nah, dan kita tidak boleh melanggar aturan tersebut. Nah, yang selanjutnya hubungan hadis dengan aljabar. Nah, sekarang kita coba hubungkan keduanya hal tersebut. Nah, yang pertama, prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini dalam hal jabar, setiap perubahan di satu sisi persamaan suatu harus diimbangi gitu dengan perubahan yang setara di sisi lain. Nah, persamaan ini selaras dengan ajaran Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika kita mengambil sesuatu dari orang lain, nah kita harus mengembalikannya kepada orang tersebut, sama seperti menjaga keseimbangan persamaan dalam aljabar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan kayak gitu, keadilan dan bermuamalah. Nah, terus yang selanjutnya pemecahan masalah yang terstruktur. Nah, di aljabar mengajarkan kita untuk memecahkan masalah besar dengan cara menguraikan masalah tersebut bagaimana yang lebih kecil. Maksudnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan ini dalam akhlak mulia. Misalnya saat menghadapi konflik, beliau mendengarkan semua pihak sebelum memberikan solusi tersebut. Nah, beliau tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, melainkan beliau itu mengikuti langkah-langkah yang jelas, seperti halnya proses menyelesaikan persamaan dalam aljabar. Nah, yang ketiga, variabel dalam kehidupan dalam aljabar. Variabel seperti dapat berupa nilainya tergantung pada kondisi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan fleksibilitas serupa dalam kehidupan. Nah, misalnya saat berinteraksi dengan berbagai kelompok, beliau menyesuaikan pendapat sesuai situasi tanpa mengorbankan prinsip utama Islam. Nah, itu contohnya. Lalu yang selanjutnya, rumus akhlak mulia sebagai solusi hidup. Nah, jika kita anggap akhlak mulia sebagai rumus kehidupan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk untuk menyelesaikan masalah manusia. Sama seperti dalam aljabar, rumus yang benar akan menghasilkan solusi yang benar. Nah, dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa dengan memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak mulia dan mengaitkannya dengan prinsip aljabar, kita belajar bahwa kehidupan dan ilmu pengetahuan saling mendukung. Terus akhlak mulia adalah rumus kehidupan yang tidak hanya memecahkan persoalan sosial, tetapi juga membawa keberkahan di hidup kita ini. Nah, semoga kita dapat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membangun kehidupan yang harmonis, terus struktur, adil, sebagaimana konsep keseimbangan dalam aljabar. Terima kasih telah menyimak video saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.